Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan? Nah, pada pertemuan kali ini, kita awali dengan pengaruh monopoli dalam perdagangan. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Tanaman ini merupakan salah satu produk yang dimonopoli bangsa barat saat menjajah Indonesia. Ini adalah tanaman cengkeh yang merupakan salah satu hasil utama masyarakat Indonesia. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Itulah sebab kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberikan hak istimewa atau hak oktroy, yaitu pertama, hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan hak yang dimilikinya, VOC mampu menguasai atau memonopoli pasar. Monopoli artinya penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Hal ini diperoleh karena VOC mampu menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akibatnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik dan pemerintahan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh VOC untuk memperoleh monopoli perdagangan adalah dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba. VOC mengadu domba kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita, di mana rakyat tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual hasil bumi mereka. Rakyat terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, pada tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda, atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Nah, begitulah cara Belanda melakukan perdagangan di Indonesia, yaitu dengan memonopoli. Monopoli merupakan salah satu bentuk perdagangan yang merugikan orang lain. Apabila kalian nanti menjadi pedagang, jadilah pedagang yang adil, tidak mementingkan keuntungan sendiri. Lakukan perdagangan dengan penuh toleransi, bersaing secara sehat, dan saling mengasihi. Monopoli dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu oleh negara. Contohnya, produksi semen dan minyak bumi dimonopoli oleh pemerintah demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini. Agar kamu lebih paham, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.